Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh merasakan sukacita di tengah-tengah duka cita yang kami alami. Bahwa Engkau telah bangkit dan Engkau memberikan satu harapan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih. Peristiwa kebangkitan-Mu menjadi tonggak sejarah bagi setiap kehidupan kami, bahwa kami sebagai manusia memang banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak tantangan, bahkan banyak hambatan-hambatan kami. Namun kebangkitan-Mu memberikan kami satu pengharapan yang luar biasa untuk kami tetap tegar berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami masing-masing supaya lewat kebenaran firman-Mu hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat hari Paskah, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kitab 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15, kita akan baca ayat 12 sampai ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 15, kita akan baca ayat 12 sampai ayat yang ke-34. Kalau sudah bertemu mari kita baca bergantian, saya akan baca ayat yang ke-12, Bapak Ibu Jemaat ayat 13, demikian seterusnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Silakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Musuh yang terakhir yang dibinasakannya ialah maut. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua.
Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah harapan di balik kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa kebangkitan. Saudara-saudara, walaupun ada yang meragukan, ada yang menilai palsu, tetapi banyaknya saksi dan catatan-catatan sejarah tidak mampu membungkam peristiwa kubur yang kosong itu. Ya. Saudara, kebangkitan inilah yang membuat dasar iman kekristenan kita kuat. Kebangkitan inilah yang membuat kita memiliki harapan-harapan. Yang tadinya kita menjadi lesu, lemah, tak berdaya. Peristiwa kematian Yesus yang dialami oleh murid-murid Yesus, mereka terpencar-pencar, mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Dan mereka tidak punya harapan. Tapi peristiwa kebangkitan Yesus membuat para murid-murid melihat betapa besarnya kasihnya yang luar biasa bagi murid-murid itu. Saudara, peristiwa kebangkitan inilah yang membuat dasar iman kekristenan kita kuat. Sekaligus semangat kebangkitan itu menjadi satu pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini, saudara-saudara, melalui tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus menegaskan kembali tentang kebangkitan Yesus. Bahwa peristiwa ini dicatat dalam kitab Injil. Ya, mereka sudah terima dan dalam Injil itu mereka diselamatkan. Ya, asal mereka percaya. Ya, kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 itu sebelumnya, Paulus menceritakan bagaimana kebangkitan Kristus itu disaksikan oleh Kefas, kebangkitan Kristus disaksikan oleh ke-12 murid, lalu lebih dari 500 orang sekaligus, bahkan Yakobus dan rasul-rasul yang lain menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus itu. Saudara, luar biasa. Ya. Peristiwa inilah yang membuat mereka mengalami satu harapan-harapan yang luar biasa besar. Ya. Saudara, apakah peristiwa kebangkitan ini membawa satu harapan yang besar bagi kita ketika kita mengalami banyak kesulitan, ketika kita banyak mengalami tantangan, pergumulan, bahkan kita mengalami persoalan-persoalan dalam setiap kehidupan keluarga kita. Apakah peristiwa kebangkitan itu membuat kita memiliki harapan-harapan yang besar? Saudara-saudara, ini membuktikan berita kebangkitan itu bukan hanya dongeng, saudara-saudara. Ya, peristiwa itu bukan hanya dongeng yang dari tahun ke tahun kita peringati, tidak. Peristiwa ini nyata. Bahwa dia yang telah mati, bangkit. Dan kuasa maut, kuasa dosa dikalahkan. Ya. Saudara, cerita ini bukan cerita tanpa dasar. Tetapi cerita kebangkitan Yesus ini memberikan fakta dan kesaksian bagi orang-orang pada waktu itu. Saudara, saya baru pulang dari Yerusalem sekitar 10 hari yang lalu. Ya. Saya melihat kubur Yesus itu seperti apa. Ya. Saya melihat Taman Getsemani itu seperti apa. Saya melihat Bukit Tengkorak itu seperti apa. Saudara-saudara, peristiwa 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara, saya mau melihat seperti apa sih peristiwa itu, saudara-saudara, terjadi. Saudara, ternyata Bukit Tengkorak itu tidak tinggi. Bukit Tengkorak itu berada di persimpangan jalan. Lalu sekarang itu di bawah Bukit Tengkorak itu ada tempat terminal mobil bus. Kenapa Bukit Tengkorak itu berada di persimpangan jalan? Bagi orang Yahudi yang disalibkan itu harus dipertontonkan kepada semua orang.
Supaya apa? Orang-orang melihat seperti inilah kalau orang yang hina, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan akan disalibkan seperti itu. Maka setiap orang yang melihat, orang akan berpikir tidak akan melakukan kejahatan. Saudara, Yesus disalibkan dianggap hina. Yesus disalibkan dianggap orang yang jahat. Saudara-saudara, bukan karena perbuatannya, tapi karena kita manusia orang yang berdosa. Saudara, saya juga melihat Taman Getsemani itu seperti apa. Saudara, Taman Getsemani itu hanya taman biasa, lalu banyak ditumbuhi oleh bunga-bunga, banyak pohon-pohon, lalu ada satu pohon zaitun yang begitu besar luar biasa. Saudara, saya tanya pohon zaitun ini umurnya berapa? Saudara, mereka mengatakan umurnya 2.500 tahun. Berarti sebelum itu Yesus ada, dia sudah ada. Disitulah Yesus bergumul dengan luar biasa, berdoa, dia mengatakan, Bapa kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Artinya apa? Yesus tahu, dia harus melewati peristiwa itu. Dan dia menyerahkan semua kepada Bapanya. Saudara, saya juga melihat bagaimana kubur Yesus yang kosong itu. Ternyata saudara-saudara, kubur itu pintunya kecil sekali. Dan memang hanya ditutup oleh batu. Saudara-saudara, untuk masuk ke kubur itu saja kita harus nunduk begini, saudara-saudara. Ya. Maka peristiwa tergulingnya batu itu, saudara-saudara, memberikan fakta bahwa Yesus adalah anak Allah dan maut tidak bisa mengalahkannya. Saudara, melalui renungan kita pada Paskah ini mau menegaskan kembali bahwa kebangkitan itu akan memberikan harapan dan kebangkitan itu akan membawa pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Ya. Kita tidak sia-sia sebab Yesus bangkit memberikan harapan-harapan yang luar biasa kepada kita semua. Saudara, oleh karena itu saudara-saudara, ada 3 hal yang mau kita renungkan. Harapan-harapan bagi orang yang percaya akan peristiwa kebangkitan Yesus itu, saudara-saudara. Ada 3 hal yang mau kita renungkan, saudara-saudara. Ya, sebetulnya banyak ini, ada 66 ini Pak Hendi. Ya, tapi 3 saja ya Pak Hendi ya. Kalau 66 sampai kebaktian sore baru selesai. Sementara ini hanya 1 kali ibadah ya. Saudara, ada 3 hal yang mau kita renungkan. Apa sih harapan-harapan bagi orang percaya akan peristiwa kebangkitan itu yang membuat kita bisa mengalami satu hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saudara, yang pertama, saudara-saudara. Ya. Mari kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 12 sampai 14. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Kita baca sama-sama 1 2 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Saudara, harapan yang pertama. Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa dari inti pemberitaan Injil. Ya. Yesus bangkit adalah peristiwa dari pemberitaan Injil. Saudara, melalui tulisannya ini Paulus ingin menegaskan kembali bahwa kebangkitan Kristus adalah inti pemberitaan Injil. Ya. Jadi seluruh inti dari pemberitaan Injil itu adalah kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, maka saudara dan saya yang sampai saat ini akan sia-sia. Hidup kita akan sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Jadi seluruh pemberitaan Injil itu adalah intinya adalah kebangkitan Kristus. Ya. Sehingga jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaannya dan sia-sia juga kepercayaan Bapak Ibu dan saya. Kalau Yesus tidak bangkit, kita akan sia-sia Bapak Ibu. Ya. Kita tidak berguna, saudara-saudara. Ya. Jadi sangat jelas bahwa kebangkitan itu menjadi inti bagi orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Ya.
Injil dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan dari pemberitaan tentang Tuhan Yesus. Sebab itu adalah inti dari pemberitaan Injil, saudara-saudara. Saudara, kebangkitan Yesus berarti kemenangan iman kita. Yang tadinya kita hidup dalam dosa, yang tadinya kita hidup dalam ikatan-ikatan dosa, ketika Yesus bangkit. Inilah menjadi inti dari kemenangan iman kita sebagai orang percaya. Saudara, ini merupakan penggenapan dari nubuat mengenai Mesias yang terdapat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya. Saudara, siapa dari kita pengikut Kristus yang tidak beriman dan bersyukur akan kematian dan kebangkitannya? Maka setiap tahun, saudara-saudara, kita selalu merayakan Jumat Agung. Kita selalu merayakan Paskah, saudara-saudara. Kita sadar bahwa kedua peristiwa yang penting ini menentukan baik kekristenan kita maupun kehidupan keimanan kita. Ya. Jadi sejarah mencatat dua peristiwa besar inilah menjadi titik sejarah dari pemberitaan Injil itu, saudara-saudara. Ya. Tapi pada umumnya orang Kristen hanya melihat peristiwa Natal sebagai satu peristiwa yang besar. Ya. Banyak gereja-gereja yang hanya menitikkan peristiwa kelahiran. Natal adalah peristiwa datangnya Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa inti dari pemberitaan Injil itu adalah peristiwa kematian dan kebangkitannya. Ya, saudara-saudara, apabila Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Dan kita pun masih hidup di dalam dosa. Kalau Yesus tidak bangkit, ya, maka saudara dan saya masih tetap hidup di bawah kutuk dosa. Saudara tidak bisa memanggil dia Bapa. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, jika Kristus tidak dibangkitkan, Injil itu sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, Injil ini akan sia-sia. Ya, nggak ada gunanya kita baca, sebab dia tidak bangkit. Tapi karena Yesus bangkit, maka Injil ini bukan hanya sebuah cerita fiksi belaka. Tetapi Injil ini adalah fakta sejarah yang harus kita katakan bahwa Yesus sebagai manusia mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan keilahiannya sebagai Allah, dia dibangkitkan. Karena luar biasa, saudara-saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya dan juga kita. Ya, kalau kita baca dalam Markus 16 ayat 15 sampai 6 dikatakan di sana, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dia akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Saudara, luar biasa. Ya. Saudara, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan. Dan bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran. Ya, seperti Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14 tadi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya. Saudara, kebangkitan Yesus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Ya, di balik kematian ada kehidupan. Hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Kata percaya memberikan penekanan yang luar biasa kepada kita. Peristiwa kebangkitan itu hanya membuat kita percaya. Ya, sulit untuk menjadi percaya. Ya, sama seperti Thomas. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke jarimu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungmu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas mau melihat dulu bukti bahwa Yesus bangkit secara kasat mata. Saudara, ketika Thomas berpikiran seperti itu, Yesus hadir di tengah-tengah Thomas. Apa yang terjadi? Dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Barulah Thomas percaya. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah melihat peristiwa kebangkitan itu.
Apakah kita mau sama seperti Thomas, ingin membuktikan kalau engkau tidak kulihat dengan mataku, dengan sayap mataku, maka aku tidak akan percaya. Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Yesus ya, hendaklah membawa kita menjadi orang yang betul-betul mempercayai Tuhan dengan seutuhnya. Jangan kita seperti Thomas. Ya. Yesus bangkit memberikan harapan-harapan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yesus bangkit memberikan pengharapan yang baru, yang tadinya kita yang biasa-biasa saja. Yang tadinya kita orang yang lemah, yang tadinya kita tidak mau ikut dalam persekutuan. Saudara, peristiwa kebangkitan ini mari menjadikan tonggak sejarah dalam setiap kehidupan keberimanan kita. Bahwa kita mau mengalami hal yang luar biasa. Sama seperti Thomas mengalami hal yang luar biasa ketika dia mau ya, melihat Yesus itu bangkit. Dikatakan, percayalah atau berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun kamu percaya. Saudara, sungguh luar biasa. Ya, berbahagialah kita dengan percaya ya, membuat kita mengalami peristiwa-peristiwa dan kita mengenang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus itu sendiri. Saudara, itu yang pertama. Saudara, harapan-harapan yang kedua, apalagi dalam peristiwa kebangkitan itu? Yang kedua adalah, mari kita baca ayat yang ke-20. Mari sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus adalah yang sulung, saudara-saudara. Yang sulung itu, saudara-saudara, yang pertama. Ya, sulung artinya Yesuslah yang pertama kali bangkit di antara orang mati dan tidak mengalami kembali kematian. Saudara, berbeda dengan kebangkitan Lazarus. Ketika Lazarus bangkit, dia masih mati. Ya, berbeda dengan kebangkitan anak perempuan Yairus. Memang dia bangkit, kemudian dia mati. Ya, ya. Maupun anak janda miskin di Nain yang mengalami kematian lagi. Tapi Yesus ketika dia bangkit, ya, dia tidak mati lagi. Ya. Saudara, kemarin dia naik ke sorga. Kebangkitan Yesus ini kemudian menjadi dasar pengharapan bagi setiap saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Bahwa mereka akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus. Ya. Mereka yang menjadi miliknya pada waktu para musuhnya di bawah kakinya. Artinya Yesus, saudara-saudara, menang dan musuh-musuhnya sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan. Kuasa-kuasa dosa dikalahkan. Ya. Tidak ada yang bisa menghalanginya, saudara-saudara. Karena Kristus telah dibangkitkan dan kebangkitannya adalah pondasi untuk pengharapan kita. Ya. Kebangkitan Kristus itu menjadi pondasi sebagai kita orang percaya untuk berharap kepada Tuhan. Pondasi itu adalah dasar, saudara-saudara. Ya. Saudara, dasar itu bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi dasar menjadi saat Yesus datang kembali lagi, ya, menjemput kita. Ya, kalau yang namanya dasar itu menjadi kekuatan kita selama-lamanya, ya, bukan hanya untuk tahun ini saja, ya, tapi selama-lamanya, saudara-saudara. Ya, harus ada harapan-harapan yang baru, harus ada harapan-harapan yang luar biasa. Kita yakin bahwa selalu ada harapan-harapan dan cahaya-cahaya benar yang menerobos bahwa kita akan menjalani hidup kembali seperti biasa. Ya. Kebangkitan Yesus ini membuat satu harapan-harapan baru bagi kita. Ya. Harapan bagaimana untuk anak-anak kita, harapan bagaimana untuk usaha kita, harapan bagaimana untuk persekutuan kita, harapan bagaimana kita menata kehidupan kita. Itulah membawa kita memiliki pengharapan dalam peristiwa kebangkitan itu. Saudara, kita harus lakukan dan harus bertahan. Ya, jangan menyerah di tengah-tengah segala kesulitan-kesulitan kita, tapi percaya kepada Tuhan, bertekun dalam doa, dan ingat kebaikan-kebaikannya, dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Saudara-saudara,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah 15 tahun berdoa untuk bisa datang ke Yerusalem. Baru tahun 2023 Pak Hendy Tuhan jawab. Rindu sekali saya ke Yerusalem. Ya, bayangkan 15 tahun saya berdoa. Mungkin di sini sudah ada yang puluhan kali datang ya ke sana ya. Ada yang puluhan kali ke sana datang. Kok ketawa semua? Hah? Ketawa sudah datang atau belum ini? Oh belum. Saya kira sudah datang semua puluhan kali. Ya, saudara, saya itu 15 tahun saya berdoa, Tuhan, izinkan saya untuk datang ke Yerusalem. Ya, izinkan saya Tuhan. 15 tahun saya berdoa. Saudara, 15 tahun berdoa bukan saya ngumpulkan uang, saya hanya ngumpulkan doa, saudara-saudara. Ya. Sebab untuk datang ke sana kan mikir-mikir, saudara-saudara, ya. Tapi saya percaya selama 15 tahun saya berdoa, tahun 2023 pasca Covid sudah selesai, Tuhan baru jawab. Ya. Ternyata untuk datang ke Yerusalem itu memang nggak perlu uang, saudara-saudara. Perlu kerinduan saja. Kalau saudara rindu, pasti Tuhan akan undang saudara. Amin. Ya. Banyak orang yang punya uang tapi nggak bisa berangkat. Tiba-tiba mau berangkat sakit. Ya. Tiba-tiba mau berangkat seatnya nggak ada, ya. Tapi saudara-saudara, kalau saudara punya kerinduan, ya, itu gumuli, doakan. Saudara, kalau saudara betul-betul rindu, Tuhan akan undang saudara untuk datang ke sana. Amin. Oh, cuma 2 orang yang amin, nggak rindu semua. Ya. Jadi, saudara, 8 hari saya di Israel, ya. Di Yerusalem 8 hari, saya kunjungi semua tempat-tempat bersejarah itu. Saudara, kebetulan kami itu pergi 45 orang. Ya. Hari pertama sampai hari ke-8 itu selalu ada doa. Pagi doa, sore doa, malam mau tidur doa. Jadi pergi itu bukan jalan-jalan, saudara-saudara. Beda dengan tur-tur yang lain. Pergi ke Yerusalem hanya sekedar foto, ya, hanya sekedar jalan. Kalau kita enggak, ya. Kita ke sana doa. Ya, memang betul-betul kita mau merasakan bagaimana dulu pernah Tuhan ada di situ. Ya, saudara, sampai di Yerusalem, saudara-saudara, hari pertama sampai hari ke-8 saya nangis terus, saudara-saudara. Nangis bukannya senang, saudara-saudara. Ya, nangis, saudara-saudara, enggak tahu tiba-tiba nangis, saudara-saudara. Berdoa itu selalu nangis, ya. Saya ini jarang nangis, saudara-saudara. Ya, nangis itu kalau sudah nggak ada uang baru saya nangis, ya. Ya. Baru saya nangis. Tapi di Yerusalem tiap hari nangis, Pak Hendy. Saya enggak tahu, perasaan saya itu sepertinya dekat sekali dengan Tuhan. Ya. Saya mau katakan bukan di sini enggak ada Tuhan, bukan. Tetapi perasaan saya Tuhan itu betul-betul dekat dengan saya di Yerusalem itu. Ya. Makanya saya mau mengatakan memang Yerusalem itu adalah rumah kita. Ya. Saudara, selama 8 hari ada banyak hal yang mau Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami sekeluarga. Saya dan istri berangkat. Ya. Selama 8 hari ada satu hal yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, pulang dari Yerusalem mengalami satu hal yang luar biasa. Tuhan charger kembali kehidupan rohani kita. Saudara, seperti kita dicas setelah pulang dari situ. Ya. Ada semangat yang baru, ada harapan yang baru, ada tekad yang baru, ada doa yang luar biasa. Kenapa? Semua karena Tuhan yang memberikan itu. Ya. Saudara-saudara, untuk ada harapan-harapan baru itu bukan hanya kita mau datang ke Yerusalem, tidak, saya mau katakan bukan demikian. Tapi mempercayai peristiwa kebangkitan Yesus itu dalam setiap kehidupan kita, walaupun kita tidak melihat dia secara kasat mata, itu membawa kita memiliki harapan-harapan yang luar biasa. Amin. Siapa kita? Ya, Tuhan hanya menginginkan kita supaya mau percaya. Ya, Dia yang sulung, yang dibangkitkan yang pertama. Tidak ada orang lain selain Dia yang dibangkitkan. Ya, kalau yang lain dibangkitkan, orang itu mati. Tapi Yesus bangkit untuk selama-lamanya, Dia tetap hidup, memberikan harapan-harapan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ya, saudara, itu yang kedua. Saudara, yang ketiga, saudara-saudara, mari kita baca ayat yang ke-33.
Kita baca ayat yang ke-33. Sudah? Masih dibuka Alkitabnya? 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, apa harapan-harapan bagi orang percaya akan peristiwa kebangkitan Yesus itu yang ketiga? Saudara, pengharapan itu ada pada lingkungan yang baik. Ya, pengharapan itu ada pada lingkungan yang baik. Ya, Paulus ingin membawa jemaat di Korintus ini agar memiliki pandangan yang benar tentang kebangkitan Yesus. Ya, pandangan yang benar tentang kebangkitan Yesus. Karena jemaat-jemaat ini hidup di tengah-tengah situasi pandangan ketidakpercayaan, bahkan membawa kesesatan tentang kebangkitan itu. Ya, di kalangan jemaat-jemaat Korintus itu banyak yang berbeda-beda memahami kebangkitan itu. Nah, saya tidak tahu di kita ini seperti apa. Ya. Ya. Paulus mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi setiap orang percaya harus mendapatkan lingkungan yang baik dalam keberimanannya kepada Kristus. Ya. Walaupun memang tidak semua lingkungan itu merusak, ya, tetapi lingkungan yang baik membuat kita bisa bertumbuh mengenal kasih Kristus. Amin. Ya. Saudara, bagaimana dengan lingkungan kita? Ya. Ya. Mari kita sebagai pengikut Kristus yang percaya akan peristiwa kebangkitannya, seharusnya membawa kepada kebangkitan diri kita secara pribadi. Kalau Kristus sudah bangkit, maka saya pun harus bangkit dari segala keterpurukan saya. Kalau Kristus sudah bangkit, maka saya harus bangkit dari segala kesalahan-kesalahan saya. Kalau Kristus sudah bangkit, maka saya harus bangkit dari segala pergumulan-pergumulan saya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai pergumulan hidup kita, tantangan yang kita hadapi, pandangan-pandangan dunia ini membuat kita tidak percaya akan peristiwa kebangkitan itu. Amin. Jangan sampai, saudara-saudara. Ya, ya. Kuasa dunia ini sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Dan kita harus menciptakan lingkungan hidup yang terang dalam firman-Nya. Sehingga kebangkitan itu juga menghidupkan kita dimanapun kita berada. Amin. Peristiwa itu akan menghidupkan kita dimanapun kita berada. Engkau berada di lingkungan yang jelek pun, karena peristiwa kebangkitan itu engkau percaya, engkau akan menjadi terang di situ. Ya. 3 hari yang lalu saya baru pulang dari Aceh. Ya. Saya baru pulang dari Aceh. Di Aceh itu hanya sekitar 10 gereja, Pak, yang boleh. Selebihnya tidak boleh. Ya. Kalaupun ada gereja yang buka, gereja itu tidak punya izin. Ya, yang berizin itu hanya ada 10 gereja. Ya, saya nggak tahu GKY di Aceh ada nggak Pak Hendi? Belum ada ya Pak Hendi ya. Yang ada gereja Metodis Pak di Aceh, di Banda Aceh. Itu pun karena sejarah di situ ada. Ya, orang-orang Tionghoa Banda Aceh di situ. Ya, jadi cuma ada 10 gereja di Banda Aceh. Ya, saudara, saya juga pergi ke daerah-daerah sawit, ya. Sudah banyak sekali orang Nias yang menjadi Muslim, ya. Orang Nias banyak yang sudah jadi Muslim, datang dari kampung ke Aceh cari pekerjaan, sampai di Aceh dikasih pekerjaan, dikasih istri orang Aceh, dikasih jabatan. Siapa yang nggak punya pekerjaan? Boleh datang ke Aceh. Pasti dapat pekerjaan, pasti dapat istri, pasti dapat jabatan. Mau? Yang diam biasanya mau, itu mikir-mikir itu. Pak. Jadi saudara-saudara, kita itu di Aceh sedang bergumul. Bergumul bagaimana orang Aceh itu jadi sama-sama. Ya.
Saudara, saya lihat sendiri orang Nias itu dalam satu kampung itu Islam semua. Saya tidak bisa membayangkan, saudara-saudara, ya. Saya tidak bisa membayangkan, ya, bagaimana kalau sampai Aceh itu, saudara-saudara, orang Kristen yang menjadi, saya tidak tahu bagaimana. Ini adalah pergumulan kita bersama. Maka saya katakan, ya, lingkungan itu, ya, tidak selamanya baik, dan lingkungan itu juga tidak selamanya buruk. Tapi bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, itu yang membuat kita bisa melewati segala tantangan-tantangan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya yakin kalau orang-orang Nias sana datang dengan hati yang betul-betul beriman kepada Tuhan, datang ke Aceh, mereka tidak akan seperti itu. Tapi mereka datang, ya, dengan hati yang kosong. Mereka datang dengan tangan yang hampa, iman yang tidak kuat. Jadilah mereka seperti itu. Bahkan banyak juga orang Batak yang sudah jadi Muslim di situ. Ya, pergumulan kami juga orang Batak banyak di situ yang sudah jadi Muslim. Dikasih jabatan kepala desa, dikasih jabatan ini, dikasih perempuan Aceh, pindah agama jadi Muslim. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah kebingungan dan ketakutan yang ada saat ini, kita sebagai gereja, sebagai pribadi, dapat membawa dan menerima pesan pengharapan dan penghiburan bagi dan dari dunia ini. Saudara, marilah kita memiliki hidup pengharapan dalam peristiwa Paskah ini, saudara-saudara. Punya harapan. Kalau kita punya harapan, maka segala sesuatu yang berat bagi kita. Kalau kita punya harapan, maka segala sesuatu yang mungkin tidak mungkin bagi kita, saudara, pasti akan dimungkinkan oleh Tuhan. Coba lihatlah kalau orang yang tidak punya harapan. Mukanya lesu, tidak pernah senyum, ditanya, dijawab berbeda. Kalau saya lihat di sini kayaknya punya harapan semua ini, Pak. Ya, wajahnya seperti wajah-wajah malaikat semua, Pak Hendy. Pasti harapannya luar biasa ini. Apalagi Bapak yang itu. Ya, senyumnya lebar seperti Pepsodent, ya. Ya, Pak. Punya harapan ya, Pak? Istri yang mana, Pak? Oh, Ibu. Ibu punya harapan, Bu? Punya. Harapannya apa, Bu, untuk Bapak? Ya. Saudara, mari Paskah ini memberikan pengharapan yang luar biasa bagi kita. Ya, oleh karena itu dengan momentum perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini kita rayakan, mari kita bangkitkan iman kita. Bangkit iman kita. Yang tadinya lemah, kita bangkit. Yang tadinya kita tidak percaya, kita mulai percaya. Yang tadinya kita ragu-ragu, buang segala keraguanmu. Ya, yang tadinya kita mulai mengasingkan diri dari persekutuan-persekutuan kita, saudara, kembali lagi datang kepada Tuhan. Sebab peristiwa kebangkitan itu membawa pengharapan, kasih. Sebab peristiwa Paskah itu akan mengubah kehidupanmu dan engkau akan menjadi orang yang memiliki harapan. Amin. Tuhan berkati firman-Nya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Peristiwa kebangkitan-Mu ya Tuhan, biarlah memberikan satu pengharapan yang luar biasa besar dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan lewat pengharapan itu, itulah yang menjadi tonggak bagi kami untuk melewati kehidupan kami. Walaupun banyak tantangan, hambatan, rintangan, kami tetap percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul percaya dan bertahan di tengah-tengah segala tantangan yang ada dalam depan kami. Secara khusus berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin pada hari ini mengalami sakit penyakit. Kalau ada di antara mereka yang mengalami sakit Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Tuhan angkat sakit penyakit itu. Peristiwa kebangkitan-Mu menyembuhkan dia. Peristiwa kebangkitan itu membawa dampak dalam hidupnya dan membuat dia sembuh secara total. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang bergumul dalam pekerjaan, hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan buka pintu-pintu langit, pintu-pintu sorga,
supaya pekerjaan-pekerjaan itu Tuhan mereka bisa terima dengan baik. Dan mereka lewat pekerjaan itu membawa harapan yang luar biasa dalam setiap kehidupan keberimanan mereka kepada Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin sedang bergumul dalam usaha mereka. Tuhan, Engkau berkati usaha-usaha mereka. Kalau usaha mereka sedang lesu, lemah, mungkin banyak kerugian. Hari ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa, kuatkan mereka. Berikan harapan-harapan yang besar kepada mereka. Supaya usaha-usaha yang mereka sedang rintis dan mereka sedang perjuangkan Tuhan, membawa dampak yang luar biasa besar dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka, dan apapun yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan berkati. Secara khusus berdoa untuk hamba-Mu Pak Hendy dan Ibu yang memimpin jemaat di tempat ini. Tuhan pakai hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan berkati, supaya lewat pelayanan hamba-Mu nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan pakai juga Ibu yang mendampingi Pak Hendy, berkati pelayanannya, kuatkan dan berikan kekuatan iman kepadanya, sehingga menjadi istri yang selalu mendampingi hamba-Mu dalam segala hal. Kami serahkan keluarganya, anak-anaknya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu terus akan menguatkan kami, memampukan kami untuk mengalami peristiwa kebangkitan Kristus dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat sama-sama kita berkata, amin. Salam bagi kita sekalian, Tuhan berkati kita, selamat Paskah bagi kita sekalian.